Ini dia cara benerin kulkas yang udah dol. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Hari ini Mimin bakalan bongkar tuntas cara benerin kulkas yang udah dol. Tapi bukan cuma sekedar ngebenerin doang. Kita bakal benerin dengan cara yang aman, rapi, presisi, dan yang paling penting bukan feeling-feelingan. Nah, solusi benerinnya tanpa harus ganti kulkas yang harganya lumayan nguras kantong. Istilahnya, kalau kalian pakai alat ini itu bener-bener hemat. Caranya pakai grip on top wrench die set atau orang bengkel biasanya bilang alat snap baut. Produk ini tuh punya dua tipe gagang tab. Pertama item number 86200, ukurannya gagang 1 inci, dan item number 86300, ukuran gagangnya 1,5 inci. Semua ukuran gagang tab ini udah punya pasangannya masing-masing. Ada yang ukuran mata senai yaitu M5, ulirnya itu 0,8 mm, M6 1,6 mm, M8 1,25 mm, M10 1,25 mm, M12 1,25 mm, dan M14 1,25 mm. Masing-masing ukurannya udah beda. Buat yang 1 inci dan juga 1,5 inci kelihatan jelas ya. Jadi tolong jangan sampai salah beli, jangan dicampur-campur, udah disediakan juga ukurannya sesuai. Jadi tinggal kalian pilih dan pakai. Sebelum kita mulai proses perbaikannya, Mimin mau jelasin dulu nih, kenapa kulkas ini bisa dol. Biasanya ada penyebabnya. Pertama, sering buka tutup puli tapi nggak pakai kunci yang tepat. Kedua, torsi pengencangannya itu bisa salah, terlalu kencang atau bisa terlalu longgar. Ketiga, ulir aus karena usia pemakaian. Dan pas datanya udah rusak, kalian pasti ngerasain bunyi-bunyi yang nggak beres, bagian CVT gampang oblak, motor lari nggak enak, dan yang paling nyebelin nggak bisa dikencengin lagi. Kalau ke bengkel resmi pasti disuruh ganti kan, padahal banyak kerusakan berat itu masih bisa diperbaiki asal pakai alat yang tepat. Oke, kita bakal langsung prakteknya. Pertama, kalian harus menentukan dulu nih ukuran berat kulkas di motor kalian. Biasanya di motor Matic itu udah umum banget pakai ukuran M10 atau M12, tapi tiap motor kan beda-beda. Kalian harus cek dulu ya biar yakin. Habis itu ambil mata senai yang sama ukurannya, dan ini penting juga, kalau ukurannya salah justru bisa bikin ulirnya itu makin hancur, bukan sembuh malah tambah parah. Habis itu kita bakal longgarin dua baut pengunci di gagang tab pakai kunci L3, masukin mata senai ke lubangnya, kencengin kedua baut sampai mantap banget, jangan sampai kendor. Pastiin juga mata senainya ini gak goyang, karena kalau goyang sedikit aja hasil ulirnya itu nggak bakal presisi. Ini bagian yang sering banget displayin sama orang. Kalau posisi mata senainya ini nggak lurus 100%, hasilnya pasti ulir miring, komponen patah, malah bikin kulkas harus diganti. Jadi sebelum diputar, pastiin posisi gagang tab ini harus sejajar lurus sama sumbu kulkas. Langsung deh kita mulai proses penyenaiannya ya. Jadi kalian harus putar gagang tab ini ke arah kanan secara perlahan. Ingat, bukan cepet-cepet, bukan dipaksa juga. Kalau mulai berasa agak seret, stop. Jangan dipaksa, jangan dilanjut. Kalian longgarin dulu ke arah kiri biar si serpihannya ini keluar, atau bisa ngasih sedikit oli biar bisa lebih licin. Habis itu tinggal kalian lanjutin lagi prosesnya pelan-pelan, dan kalian ulangi aja langkah ini sampai si ulir baru terbentuk dengan sempurna. Nah, ini bagian yang paling satisfying. Lihat hasilnya sebelum dan sesudah ya. Kalau yang sebelum, si ulirnya itu udah kelihatan nggak bisa ngegrip, abis terus tipis, udah nggak, bentukannya udah nggak jelas lah. Tapi setelah kita senai, ulirnya rapi, terus dalam juga tajam, dan kelihatannya kayak ulir baru yang dari pabrik. Ini bedanya kalau pakai alat yang bener, bisa kelihatan kan jelas. Sekarang kita bakal bahas kenapa sih alat ini wajib banget kalian punya. Pertama, material produk ini udah full dari chrome vanadium, minim korosi, kuat dan awet dipakai kerja yang berat-berat. Jadi untuk mata senai dan juga gagangnya dijamin bakalan mantap banget. Kedua, finishingnya rapi, jadi kelihatan lebih profesional banget. Ketiga, desain karetnya ini udah anti slip, nyaman digenggam, nggak bikin tangan pegel, dan presisi putarannya lebih stabil. Keempat, pengunci ganda nih, jadi si mata senai nggak bakal gampang goyang, jadi hasil ulir lebih presisi. Kelima, putarannya smooth, desainnya ini bikin proses penyenaian lebih halus dan konsisten. Keenam, ternyata bisa bikin ulir baru, jadi nggak cuma benerin ulir rusak doang, tapi kalian bisa bikin ulir baru dari nol. Oke guys, itu dia cara benerin kulkas yang udah dol tanpa harus ngeluarin biaya besar buat ganti kulkas doang. Dan semua proses ini bisa kalian lakuin sendiri di rumah kok. Asalkan kalian pakai alat yang tepat, yaitu pakai alat dari grip on untuk pembuatan maupun memperbaiki ulir baru. Jadi harus kalian ingat ya, sekali lagi, kulkas itu komponennya sangat sensitif. Salah sedikit justru fatal banget. Makanya jangan sampai kalian nyenai pakai hal seadanya.